Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Sehat, selalu sehat. Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita melanjutkan pelajaran 5. Aku cinta Nabi dan Rasul. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyarakal badru alaina. Fahtafat minhul buduru. Misla husni mara'aina. Wahtu ya wajah sururi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iqsiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumazza, ya imam al-qiblataini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anak-anakku sekalian, kalau kita ini kebetulan pas tepat bulan Maulid, yaitu di musala, di masjid-masjid, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila anak-anakku sekalian suka dengan bersalawat kepada Nabi, suka mencintai Rasulullah, suka dengan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita akan bersama di hari kiamat nanti bersamanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya. Assalamualaikum. Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Tanya bu guru kepada muridnya. Nur mengacungkan tangannya, lalu berkata, mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya. Bu, bagus, puji ibu guru. Baiklah,
Coba kalian ikuti cerita Nabi dan Rasul berikut ini. A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Ayo ikuti kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkannya. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anak, Nabi Ayub itu punya dia seorang kaya raya tapi dermawan. Maksudnya di sini dermawan adalah suka memberi. Nah, dengan kekayaannya, dengan kedermawaannya, lalu dicoba oleh Allah. Iblis ingin menggoda imannya Nabi Ayub. Nah, dia meminta kepada Allah, iblis, wahai Allah, aku akan menguji imannya Nabi Ayub. Nah, maka Allah ikuti iblis untuk menggodanya. Lalu Allah coba dulu binatang ternaknya, hari ke hari mati semua. Kemudian dia jatuh miskin. Tapi namun Nabi Ayub tetap imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis lagi, wahai Allah, aku akan mencoba lagi untuk menggoda Nabi Ayub. Lalu diizinkan oleh Allah menggoda. Akhirnya pada saat itu anak Nabi Ayub juga mati serempak. Bukan satu-satu tapi serempak. Ada empat mati semua. Nah, tapi namun kemudian Nabi Ayub juga tidak goyah imannya. Sudah hartanya tidak punya lagi, kemudian anaknya lagi meninggal semua, dia jatuh miskin. Kemudian dia punya istri, ternyata istrinya juga mulai pergi. Tapi imannya Nabi Ayub sangat kuat, luar biasa. Setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nabi Ayub baik ketika kaya ataupun ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya.
Nah, Nabi Ayub itu anak-anakku sekalian diuji lagi yang sangat besar, yaitu dengan penyakit kulit. Penyakit kulit itu dan gatal lagi anak-anak sampai berbau sehingga orang-orang itu menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir. Nah, berarti Nabi Ayub diusir dari tempatnya, dijauhkan karena orang melihat Nabi Ayub pada saat itu menjijikkan. Jadi diusir dia dari kampungnya. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia, sekalipun musibah silih berganti, tapi tidak membuat diri lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya anak-anak imannya Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Anbiya 21 sampai 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Hebatnya Nabi Ayub, lalu Allah kabulkan segala doa-doanya, lalu dia menjadi kaya kembali, kemudian punya anak kembali, dan lain-lain, hidup bahagia. Orang yang selalu taat kepada Allah, maka Allah janjikan kebahagiaan dunia dan di akhiratnya kelak. Ibu akhiri sampai di sini dulu kisah cerita Nabi Ayub dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.